Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan saya sampai pada Filipi pasal yang kedua. Saya ingin membagikan apa yang tertulis di dalam surat Filipi pasal yang kedua ini. Ada banyak hal yang sangat mulia yang ada di dalam nasihat Rasul Paulus ini. Saya bacakan mulai ayat yang pertama. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi Paulus katakan di dalam Kristus itu ada nasihat-nasihat dalam arti consolation, jadi nasihat yang menguatkan begitu ya, encouragement gitu. Ada penghiburan kasih, ada penghiburan yang dilakukan demi kasih itu saudara. Kemudian ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi kalau kita mengaku kita ini ada di dalam Kristus, maka poin-poin ini harus kita ingat saudara. Apakah kita di dalam persekutuan dengan sesama umat Tuhan itu ada nasihat kasih, penghiburan kasih, ada persekutuan yang dipimpin oleh roh, apakah ada kasih mesra, jadi kepedulian satu sama lain, dan belas kasihan kepada mereka yang menderita. Ini tolok ukurnya saudara. Tapi kemudian Rasul Paulus melanjutkan di ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi Paulus mau katakan, aku akan sangat bersukacita, atau istilah Paulus, sukacitaku akan sempurna kalau engkau melakukan hal-hal ini. Apa itu? Hendaklah kamu sehati sepikir. Nah itu nggak gampang saudaraku. Masing-masing kita punya pikiran, punya perasaan, punya hati ya. Nah itu dikatakan itu harus satu hati, satu pikiran. Ya tentunya itu harus diusahakan. Nanti cara mengusahakannya ada di bawah saudara, di ayat berikutnya. Dalam satu kasih. Jadi harus ada yang namanya kasih yang dijadikan acuan dalam segala sesuatu. Kita ini bersatu hati, satu pikiran, tetapi juga satu kasih gitu saudaraku ya. Ini perlu sekali untuk kita ingat bahwa sebagai umat Tuhan kita ini punya pedoman seperti ini, dan itu yang membuat sukacita Paulus itu sempurna ketika kita satu jiwa, satu tujuan, satu kasih Kristus, sehati sepikir ya. Itu membuat Paulus berkata, ini ya yang menyempurnakan sukacitaku. Ayat 3, ini caranya, saudaraku ya, caranya mencapai sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, itu caranya ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi yang namanya kepentingan diri sendiri, ya ini penyebab utama dari orang kenapa tidak bisa bersatu. Karena masing-masing mempertahankan, memperjuangkan akan kepentingan diri sendiri. Atau bukan kepentingan, tapi dia ingin mendapatkan puji-pujian, ya, puji-pujian yang sebetulnya sia-sia. Jadi kalau kita mengacu pada kasih Kristus, pikiran Kristus, yang penting apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki, Tuhan mau, biar itu tercapai. Kita harus bisa menyangkal diri, saudaraku. Kepentingan diri sendiri harus kita nomor 2-kan, nomor 3-kan, nomor sekian-kan. Puji-pujian yang sia-sia, sudah nggak usah cari puji-pujian. Mau
nama kita tidak tercantum atau apa, itu urusan kecil, saudara. Yang penting tujuan Tuhan tercapai. Ini yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat Filipi. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Nah, saya berkali-kali ngajarkan tentang rendah hati, tidak gampang, saudara. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dulu pernah saya sampaikan bahwa syarat utama untuk kita ini boleh menjadi orang yang menerima pewahyuan, ya, menerima revelasi dari Tuhan adalah kerendahan hati, yaitu dengan apa? Dengan satu kesadaran bahwa orang lain itu juga dipakai Tuhan. Bahkan kita mengutamakan orang lain. Jadi jangan mengutamakan diri sendiri, bahwa pikiranku ini yang paling benar, pendapatku ini yang paling benar. Ya, dulu pernah saya sampaikan, saudaraku, kalau kita berdoa, doaku ini paling kenceng, aku berdoa, orang lain juga berdoa. Saudara kita yang lain juga berdoa. Aku puasa, yang lain juga puasa. Aku cinta Tuhan, yang lain juga cinta Tuhan. Aku belajar firman, yang lain juga belajar firman. Jadi ayolah kita belajar menghargai atau menganggap yang lain itu juga utama, bahkan lebih utama dari diriku. Kemudian ayat 4 diulang lagi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Saudaraku, kepentingan diri sendiri ini penyebab masalah itu ada di dalam tubuh Kristus. Tapi kepentingan orang lain juga, pikirkanlah untuk kepentingan orang lain. Nah, ayat 5 ini kuncinya. Kita harus berdoa minta Roh Kudus tolong supaya ayat 5 ini menjadi bagian dalam kehidupan rohani kita ketika kita bersama-sama dengan saudara-saudari dalam tubuh Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ya, jadi ini dalam persekutuan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan Yesus Kristus itu harus ada di dalam diri kita, atau ambil alih akan pikiran dan emosi kita. Makanya dulu ada ya, saudaraku, yang berkali-kali saya sampaikan, what would Jesus do? Ya, itu WW, what would Jesus do, WWJD. Kalau Tuhan itu ada pada posisiku, apa yang dia lakukan menghadapi akan situasi ini? Itu yang terpenting, saudara. Nah, kalau Tuhan Yesus itu seperti apa? Nah, saudara, ayat 6 ya, yang walaupun dalam rupa Allah, karena dia itu bagian dari Allah Tritunggal, dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Firman dan Allah tidak bisa dipisahkan, dan mana yang lebih rendah, Firman atau Allah, ya satu, saudaraku, ya aku dan Bapa adalah satu, kata Tuhan Yesus. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ketika dia menjadi manusia, dia merelakan. Ya, itu namanya kenosis itu, saudaraku, ya. Di ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah yang disebut dengan kehambaan dari Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana dia yang adalah Sang Firman yang setara dengan Allah, yang kemudian ketika dia menjadi manusia, dia mengambil rupa seorang hamba, meskipun dia raja, meskipun dia Allah. Kalau kita belajar tentang 4 Injil, saudaraku, saudara membaca Injil Matius, maka di situ Yesus dipotret sebagai seorang raja, ada silsilah lengkap, dia raja.
Tetapi Injil Markus mempotret Yesus sebagai hamba. Hamba, betul-betul budak yang tidak punya hak apapun. Lukas mempotret Yesus sebagai manusia. Yesus berkali-kali menyebut diri anak manusia. Bar-enas, ya, dia anak manusia. Ya, inilah kemanusiaan Yesus. Dia raja tapi juga hamba. Bayangkan, saudaraku, di situ ada paradoksi. Raja yang menjadi hamba, bayangkan. Hamba yang sesungguhnya raja. Dia manusia biasa, tetapi Injil Yohanes memotret Yesus sebagai putra Allah, yang adalah Allah. Nah, disinilah kita ini memahami tentang pribadi dari juru selamat kita, Tuhan kita. Yesus yang adalah 100% ilahi, karena dia adalah firman yang menjadi manusia, menjadi daging. Tetapi dia 100% manusia, bahkan rela jadi hamba. Itu yang harus kita tiru. Kalau hari-hari ini ada hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan, saya bilang dia pendeta lah gitu ya saudara, yang memfokuskan akan Yesus sebagai manusia, bahkan akhirnya keilahiannya itu dia mulai singkirkan, dan dia berkata, saya tidak percaya bahwa Yesus adalah inkarnasi dari Logos gitu ya, itu terserah dia. Itu memang ada bidat-bidat di zaman lampau yang memang mengajarkan seperti itu. Kita, anak-anak Tuhan yang berpegang pada pengajaran firman Tuhan secara lengkap, kita tahu siapakah Yesus Kristus, Putra Allah itu. Dia manusia, bahkan dia rela jadi hamba, makanya kita juga meniru akan teladan dia. Kita tiru teladan dia jadi hamba, saudaraku. Untuk itulah nasihat Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ini kita renungkan. Caranya ya tirulah gurumu, tirulah Tuhanmu, tirulah juru selamatmu. Tiru dia, ikuti dia. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Jadi jalur kehambaan itu seperti yang dikatakan ayat 7 itu, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia itu, ya kita ikuti. Kalau Tuhan saja rela seperti itu, kenapa kita mau sok-sokan gitu, bersombong-sombong, padahal kerendahan hati itulah ciri sifat utama di Tuhan Yesus. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Paham ya saudaraku ya? Jadi ini mengulang lagi tentang bagaimana di dalam persekutuan kita harus bersikap seperti Yesus yang meskipun kesetaraan dengan dia setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraannya itu milik yang harus dipertahankan, dia relakan itu. Kenosis, mengosongkan diri. Tuhan Yesus berkati.